Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Muharani dari jurusan Agroteknologi B dengan NIM 2006112492. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang metabolisme, di mana untuk yang pertama yaitu ada difusi. Baiklah, untuk praktikum yang pertama yaitu difusi, di mana alat dan bahan itu yang pertama ada setengah gelas air, pewarna makanan berwarna biru karena metilen diganti dengan pewarna makanan berwarna biru. Setelah itu ada sendok, ada garam. Untuk langkah yang pertama yaitu teteskan pewarna makanan pada gelas. Jadi ini nanti ada dua. Pertama yaitu kita teteskan, lalu kita diamkan, kita tunggu waktunya hingga dia merata ke seluruh bagian. Yang kedua yaitu dengan cara kita teteskan, kemudian kita aduk, kemudian kita juga tentukan berapa waktunya. Untuk yang pertama yaitu kita teteskan namun tidak kita aduk. Untuk tetesan cukup 1 tetes. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar tercampur rata. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melihat dari difusi yang apabila setelah kita teteskan kemudian langsung kita aduk. Kita juga tidak lupa untuk menghitung waktunya ya. Jadi yang pertama tadi kita teteskan, kemudian kita tunggu sampai benar-benar dia tercampur sendiri. Kemudian yang ini yang kedua itu kita teteskan, kemudian kita aduk sehingga kita dapat ketahui berapa waktunya. Dari sini sudah bisa kita ambil pengamatan kita di mana untuk larutan atau untuk air yang kita beri tetesan pewarna kemudian kita aduk itu hanya butuh waktu 2 detik untuk tercampur rata. Tapi untuk yang kita tunggu sampai benar-benar dia tercampur sendiri itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Demikian kita tunggu terlebih dahulu dari yang tercampur sendiri yang tanpa kita aduk. Oke. Baiklah, untuk percobaan yang selanjutnya yaitu masih difusi namun dengan bahan yang berbeda, dimana untuk CuSO4 kita ganti dengan garam sebanyak 1 butir. Jadi untuk caranya sama seperti yang tadi, yang satu kita aduk, yang satu tidak kita aduk. Kita hanya tunggu sampai larutan itu benar-benar terlarut sendiri. Jadi kita ambil garam 1 butir. Kemudian kita masukkan pada yang pertama ini. Kemudian kita
ambil lagi garam 1 butir, kemudian kita masukkan pada wadah yang kedua. Kita cari kita perbedaannya di sini. Untuk yang ini kita aduk dan yang ini tidak kita aduk ya. Yang ini tidak kita aduk dan ini yang kita aduk. Jadi kita akan mengetahui berapa perbedaan waktu untuk garam ini akan terlarut menjadi larutan. Tadi kita mulai, ini kita sudah masuk di menit kedua, 2 menit ya, 2 menit dan lebih 2 menit. Dan kita ketahui dalam waktu 2 menit larutan garam sudah terlarut. Jika kita aduk. Jika kita aduk itu hanya membutuhkan waktu 2 menit. Dan untuk yang tidak kita aduk, ini masih ada, kita tunggu sampai benar-benar terlarut dia berapa menit. Dan perlu diketahui juga untuk yang ini dia belum juga tercampur rata, masih sedikit ya, masih di bagian bawah dia masih. Kita tunggu juga, oke? Dan untuk larutan garam sudah terlarut dengan membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Garam sudah terlarut semua. Oke. Setelah waktu selama kurang lebih 30 menit, larutan telah tercampur semua. Ya. Baiklah, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu tentang osmosis, di mana alat dan bahan yang kita gunakan pada kali ini yaitu untuk alatnya ada pisau, ada tusuk gigi, kemudian ada gelas atau wadah, atau kita pergunakan untuk wadahnya. Setelah itu ada sendok, ada bahannya, ada gula, pengganti dari sukrosa, gula setengah sendok makan, kemudian pengganti metilen blue, ada pewarna makanan, kentang. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita potong terlebih dahulu kentang atas dan bawah, gunakan pisau. Kemudian kita tentukan di mana dia bisa berdiri ya. Usahakan dia bisa berdiri. Usahakan dia lurus. Ya. Jika sudah seperti ini, maka ini ada tusuk gigi ya. Ini. Ada tusuk gigi yang udah saya ukur. Jadi kita lubangi kentang ini dengan kedalaman 2 cm ya. Ini dengan kedalaman 2 cm, oke.
Kemudian kita buat larutan. Kita buat larutan gula setengah sendok. Double name. My eyes see your face, searching for a straight to double name. My eyes see your face, searching for a straight to double name. My eyes see your face, searching for a straight to double name. My eyes see your face, searching for a straight to double name. My eyes see your face, searching. Setelah kita masukkan alat dan bahan, sudah kita masukkan bahan-bahan sucrose tadi dengan warna blue atau methylene blue yang kita ganti dengan warna makanan. Kemudian kita ukur dalam waktu 5 menit sekali. Selama 5 menit sekali kita ukur waktunya sebanyak 5 kali 4 atau 20 menit. Itu terhitung dari mulai kita masukkan tadi ya. Double name. My eyes see your face, searching for a straight to. Ya, waktu udah menunjukkan 5 menit pertama. Jadi mari kita ukur apakah sudah ada perubahan atau belum ya. Ini yang sudah ada alat pengukuran tadi. My eyes see your face, searching for a straight to double name. My eyes see your face, searching for a straight to double name. Dapat My eyes see your face, searching for a ini perubahan warnanya. Sepertinya untuk 5 menit pertama hanya berkurang sedikit. Jadi belum nampak di ukuran ya, di pengukur. Waktu sudah menunjukkan 5 menit kedua ya. 5 menit kedua kita ukur kembali. Di ukuran kita sudah tetap ya, hanya berkurang sedikit, mungkin hanya beberapa mili. Oke, kita lanjut untuk 5 menit ketiga. Kemudian untuk 5 menit ketiga kita buktikan dengan pengukuran. Ya, 5 menit ketiga kita tunggu.
berkurang dari yang tadi ya. Baiklah, untuk 5 menit terakhir ini hasilnya. Nampak ya. Lah untuk yang selanjutnya yaitu plasmolisis, di mana alat dan bahan yang harus kita sediakan yaitu bawang merah, habis itu pisau, habis itu penggaris sebagai alat pengukur, setelah itu garam, setelah itu wadah. Kemudian untuk langkah pertama kita bersihkan, kita kupas dulu. Kita ambil 3 bagian dari bawang merah. Ini saya sudah memiliki 3 bagian dari bawang merah. Kemudian sebelum kita ukur, dimana yang ini lapisan yang ketiga ini sepanjang panjangnya 2 cm, panjang 2 cm, lebar 0,5. Setelah itu yang lapisan yang kedua panjang 2 cm dengan lebar 1 cm. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm ya. Baik, di sini sudah ada garam. Setelah itu bawang merah yang kita ambil 3 lapisan. Setelah itu kita masukkan 2 sendok air. Kita tunggu selama cukup 2 sendok air ya. Kita tunggu selama 3 jam. Oke? Waktu terhitung mulai dari sekarang, yaitu pukul 10:50 3 jam, berarti nanti 10:50 berarti nanti jam 10, 11, 12, 1, jam 1:50 atau jam 2 kurang 10 menit. Baiklah, setelah kita lakukan perendaman selama 3 jam, kita lihat perubahannya jadi seperti ini. Baik, jadi seperti ini dengan ukuran masih tetap 2 cm, lebar 1 cm, panjang 2 cm, untuk lebar 1,5 ya, lebar 1,5. Yang ini panjang 2, lebar 1,5. Tapi dia setelah kita rendam menggunakan garam jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan melakukan perendaman kembali selama 3 jam dengan menggunakan air biasa atau air tawar ya.
Ini kita rendam menggunakan air tawar ya, atau air biasa. Ini kita rendam selama 3 jam. Berarti kita tunggu sampai 3 jam. Baiklah, setelah kita melakukan perendaman selama 3 jam, kita dapat mengetahui hasil dari perendaman kita ini ya. Nih. Dia kembali segar. Ya, kembali segar. Kita ketahui. Daunnya kembali segar. Ini adalah sifat dari Displamodices. Baik, kita akan melanjutkan praktikum kita kali ini, yaitu mengenai transportasi. Di sini kita memakai alat dan bahan, yaitu yang pertama ada bayam, yang kedua ada alang-alang, dengan alang-alang. Setelah itu pewarna makanan, wadah setinggi 20 cm. Setelah kurang lebih setengah jam saya diamkan tanpa saya masukkan dalam air, kondisinya seperti ini, menggulung ya, kondisinya menggulung. Namun jika setelah saya masukkan dalam air, maka daun akan membuka lagi. Kita tunggu beberapa menit. Jadi tadi setelah kita tunggu, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dia mengembang lagi atau membuka lagi daunnya karena kita taruh di air. Inilah bukti bahwasannya dia bekerja mengangkut air ya kan. Jadi dia seger lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu transportasi menggunakan methylene blue atau pewarna makanan dan bayam. Ini sudah kita potong pangkalnya ya teman-teman. Ini sudah kita potong pangkalnya. Kemudian kita masukkan dalam wadah seperti ini. Kemudian nanti kita tunggu sampai ada cairan biru di batangnya. Oke. Dan ini untuk pucuk bayam dapat kita ketahui setelah kita rendam, kita tunggu, ternyata batang bayam berwarna biru, kebiru-biruan seperti itu karena kita rendam, kemudian kita letakkan pada tempat yang terkena sinar cahaya matahari. Jadi seperti ini. Dan ini hasil yang saya belah. Ini adalah hasil setelah saya belah. Oke. Nampak ada biru-birunya. Jadi untuk praktikum kita kali ini berhasil untuk transportasi mengenai batang. Kita akan melakukan praktikum mengenai tentang fotosintesis, di mana fotosintesis adalah pembuatan karbohidrat yang dibantu dengan bantuan sinar cahaya matahari. Di sini kita akan melakukannya dengan cara yang pertama, kita tutup dulu bagian tengah
pada daun pacar air. Ini adalah daun pacar air, kalau kami menyebutnya pacar banyu. Kemudian kita tutup ya, tunggu, kita tutup. Ini daun pacar air yang telah kita tutup menggunakan aluminium. Kemudian kita tunggu hingga beberapa waktu. Setelah itu nanti kita buka dan akan kita masukkan pada pewarna ya. Oke, kita tunggu kira-kira sampai dia memang benar-benar berubah warna. Karena nanti hasil dari percobaan ini, ini yang ditutup ini dengan yang ini dan yang ini akan berbeda warnanya. Karena yang ini adalah tidak terkena cahaya matahari, otomatis dia akan berbeda. Oke. Baiklah, untuk yang selanjutnya ini adalah daun yang setelah kita tutup, kemudian kita potong, kemudian kita masukkan. Lalu kita rendam. Ini kita potong aja. Lalu kita rendam. Kemudian kita tunggu hingga nanti ada terjadi perubahan. Jadi jika ini adalah contoh dari fotosintesis. Jadi nanti apabila kita melakukan praktikum itu di lab, maka daun itu sungguhnya dia dari pohonnya langsung, lalu kita potong, kita rendam, kemudian kita rebus. Seharusnya kita rebus menggunakan alkohol. Jadi nanti nampak perubahan warna karena kita sedang online, jadi cukup kita rendam seperti ini saja. Oke.